Nah, di soal ini, grafik fungsi fx itu sama dengan k dikali 2 pangkat 5x kurang 8. 0,20. Nilai dari minus 3k adalah, berarti dia karena melalui titik 220, berarti ini kan bisa kita sebut x. Dan yang 20 ini kita sebut dengan y, yaitu sama dengan fx. Maka x-nya di sini sama dengan 2, dan y sama dengan fx itu sama dengan 20. Berarti ini fx kan 20 itu sama dengan, kita tulis yang ini, k dikalikan dengan 2 pangkat 5x. X-nya berapa ini? X-nya 2. Pangkat 2 dikurangi dengan 8. Berarti 20 itu sama dengan k 5 kali 2 10 kurang 2 kurang 8, basisnya 2. Berarti k dikalikan dengan 2 pangkat 2 atau 20 ini sama dengan k 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti k sama dengan 20/4. K-nya sama dengan 5. Nah, dengan demikian berarti yang ditanya minus 3k. Minus 3k itu sama dengan minus 3 dikalikan dengan 5. Minus 3 kali 5 itu sama dengan minus 15. Berarti jawabannya yang minus 15 adalah A. Gampang kan? Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di soal ini, jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka fm tambah m sama dengan berapa? Nah, ini kan diketahui fx-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Berarti sehingga kita masukin aja yang ini, m tambah m. Berarti f m ditambahkan dengan n itu sama dengan 2 pangkat x-nya kita ganti dengan m tambah m. M tambah n. Nah, ini. Nah, kalau bentuk seperti ini yang pangkat, masih ingat kan dengan bentuk seperti ini? A kali M, pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan berarti A pangkat M ditambah N. Ini kan penjumlahan, di pangkatnya jumlah, berarti dia hasilnya yang dikalikan seperti ini. Berarti F dalam kurung M tambah N itu sama dengan 2 pangkat M dikalikan dengan 2 pangkat N. Ini sifat-sifat bilangan pangkat bulat. Berarti ini sama dengan yang 2M ini kan sama dengan fungsi M. Yang N ini sama dengan fungsi N atau Fn. Berarti ini udah, ini jawabannya. Berarti F dalam kurung M tambah N itu sama dengan Fm dikalikan dengan Fn. Berarti jawabannya Fm dikalikan Fn adalah B. Nah, gampang banget kan? Nggak nyampe 20 detik kerjainnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal ini jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka nilai dari f x tambah 3 per fx kurang 1 itu berapa? Nah, diketahui nih fx-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Berarti kalau misalnya ditanyakan f x tambah 3 ini sama dengan 2 yang x-nya digantikan dengan x tambah 3. Berarti kalau misalnya f yang ini f x kurang 1 itu sama aja 2 yang x-nya ini digantikan dengan x kurang 1. Berarti kita tulis x kurang 1. Yang ditanya apa ini? Fx ditambah 3 per fx kurang 1. Fx tambah 3 ini berapa? 2x tambah 3. Ini 2x 2 pangkat x ditambahkan dengan 3 per fx kurang 1. 2x 2 pangkat x dikurang 1. Ini sama dengan, nah ini masih sama dengan sifat yang tadi, salah satu sifat bilangan pangkat bulat.
berarti kalau dia pangkatnya jumlahkan, berarti hasilnya dikali, berarti ini 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat 3 per, kalau ini pengurangan berarti dibagi, berarti ini 2 pangkat X per 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Nah ini sama dengan berarti 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat X per 2 pangkat 1, berarti sama dengan 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat 3, kalau dibagikan dia dikali, ininya berubah tempat, jadi kita balik, dikalikan dengan 2 pangkat 1 yang ini dikataskan, yang ini buang-buangkan, per 2 pangkat X. Nah dari sini ada yang bisa kita matiin, nggak ada, yang ini, yang 2 pangkat X sama 2 pangkat X mati, jadi hasilnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Nah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 1, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah berarti jawabannya adalah 2 pangkat 4. Di sini kan nggak ada 2 pangkat 4. Nah kita lihat dari sini nih, fx itu sama dengan 2 pangkat x. Berarti kalau 2 pangkat 4, yang ini 2 pangkat 4, yang x-nya kita ubah ke 4, berarti sini jadi f. Nah berarti ini jawabannya yang f pangkat 4 ini. Ada nggak? Oh ya ada, B jawabannya. Berarti jawabannya B. Nah gampang kan? Gampang, cepat. Kita lanjut soal berikutnya ya. Nah ini bentuk sederhana dari bilangan ini, atau bentuk pangkat ini. Kita tuliskan dulu ya. Ini kita keluarin dulu. Yang 3 per 24, 3 per 24 itu sama dengan 1 per 8 kan? Berarti kita tulis 1 per 8 dipangkatkan dengan minus 1. Berarti 1 per 8 kita keluarin dulu. Ini dipangkatkan dengan minus 1. Baru yang ini. A-nya pangkat minus 2, B kali C pangkat minus 3. Ini kan adalah bentuk pangkat yang dipangkatkan untuk mengingat kembali tadi sifat-sifat dari pangkat bulat yang sebelumnya. Bila ada suatu bilangan A dia pangkat M, baru dikalikan lagi dengan N, berarti ini A pangkatnya dikalikan aja M kali N. Itu juga dengan yang ini, berarti ini A pangkat minus 2 dikalikan aja yang minus 2 dikalikan minus 1, berarti di sini A minus 2 itu dikalikan dengan minus 1. Nah ini dia. Baru B, ini kan pangkat 1 B nya, dikalikan aja dengan minus 1. Baru yang terakhir C, ini pangkat minus 3 dikalikan dengan minus 1 per A nya pangkat 5 kali minus 1. A nya ini pangkat 5 dikalikan dengan minus 1. B nya pangkat minus 3 dikalikan dengan minus 1. C nya ini pangkat 1 dikalikan dengan minus 1. Berarti ini sama dengan 1 pangkat minus 1 itu 1 per 8 pangkat minus 1, kita tulis 8 pangkat minus 1. A minus 2 kali minus 1 berarti positif 2. Baru dikalikan dengan B. Ini pangkatnya 1 kali minus 1, hasilnya minus 1. Kalikan lagi dengan C. Minus 3 kali minus 1, hasilnya positif 3. Per, baru yang ini A. A-nya 5 dikalikan dengan minus 1, berarti minus 5. Baru B. Minus 3 kali minus 1, berarti hasilnya positif 3. B pangkat 3. Baru nih C. 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. Nah berarti ini sama dengan, ini nggak sama dengan yang ini ya. Ini kali maaf. Ini kali, berarti sama dengan 1 per 8 pangkat minus 1. Kan kalau bentuk seperti ini nih, bilangan pokoknya sama, pembagian, berarti pangkatnya seperti yang kita pelajari tadi, sifat-sifat yang sebelumnya, itu pangkatnya dikurang. Kita tulis rumusnya ya, untuk mengingat kembali. Bila satu pangkat A pangkat N, M per A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah ini,
rumusnya. Berarti yang ini A-nya ini pangkat 2 dikurangi dengan minus 5. Baru B-nya ini pangkat minus 1 yang ini kan dikurangi dengan 3. Baru yang C-nya yang ini pangkat 3 dikurangi dengan minus 1. Nah, ini sama dengan, masih ingat gak? Kalau ini pangkat minus, kita ubah ke positif gimana yang 8 ini? Kita balikan, berarti jadi 8 pangkat 1. Nah, A di sini 2 kurang 5 berarti pangkat 7. B minus 1 kurang minus 3 minus 4. Dan C 3 dikurang minus 1 hasilnya 3. C pangkat 4. Berarti sama dengan 8 dikali A pangkat 7. Nah, yang B pangkat minus 4 ini kita ubah ke positif gimana? Sama kayak yang 8 tadi ini. Kita balikan. Berarti kita buat aja per B pangkat 4. Baru C-nya pangkat 4 juga. C pangkat 4. Berarti hasilnya 8 dikali A pangkat 7, C pangkat 4 per B pangkat 4 ada nggak? Ya, A ada. Berarti jawabannya A. Nah, gampang kan soalnya kan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan akar dari 27 pangkat X tambah 5 akar 3. Itu sama dengan, nah kita tulis dulu ya, 3 pangkat 2X ditambahkan dengan 3. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat X tambah 5. Untuk mengerjakan yang seperti ini, yang pertama sekali kita lakuin adalah kita keluarin dulu bentuk akarnya. Nah, gimana cara ngeluarin bentuk akar? Ke ubah pecahan. Kita ingat-ingat kembali ya fungsi eksponen positif yang sebelumnya telah kita pelajari. Bila ada suatu bilangan A ini pangkat M per N itu sama dengan akar dari A, baru sini kita tulis M. Nah, di sini kita tulis N. Nah, ini dia untuk mengingat kembali. Nah, berarti yang ini 3X ini 3 ini sama dengan 2X tambah 3 ini sama dengan akarnya pangkat 3 nya kita ubah, berarti 27 X tambah 5 pangkatkan lagi 1 per 3 sesuai dengan yang ini. Berarti 3 pangkat 2X ditambah 3 ini sama dengan, ini kan adalah bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Masih ingat kan yang sebelumnya, sifat-sifat yang sebelumnya? Berarti kalau pangkat dipangkatkan lagi itu dikali, pangkatnya dikali, berarti ini 27 X tambah 5 dikali sepertiga, berarti X tambah 5 per 3. Nah, ini kan bisa kita sederhanain lagi nih yang 27 biar sama dia ke bentuk yang 3. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, sama kan? Kita tulis ya, 3 pangkat 2X ditambahkan dengan 3 ini sama dengan 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi dengan yang ini, X ditambah 5 per 3. Kalau pangkat dipangkatkan berarti tinggal dikalikan aja, berarti 3 dikalikan dengan X tambah 5 per 3, 3 sama 3 nya ini bisa mati, berarti tinggal sisa X tambah 5. Berarti sama dengan 3 2X tambah 3 sama dengan 3 pangkat X ditambahkan dengan 5. Nah, ini kan sama nih bilangan pokoknya, yang ini sama 3. Masih ingat gak dengan persamaan fungsi eksponen? Dia kalau sama bilangan pokoknya berarti tinggal langsung aja pangkatnya sama juga, berarti kita tulis langsung 2X ditambahkan dengan 3 ini sama dengan X ditambahkan dengan 5. Kita satuin yang sejenis, berarti 2X dikurang X, X nya pindah ke sini dan 3 nya pindah ke sana sama dengan 5 dikurangi 3. 2X kurang X berarti sama dengan X. 5 kurang 3 sama dengan 2. Berarti X nya ini sama dengan 2. Nah, gampang banget kan? Nilai X yang memenuhi persamaan ini 2. Jawabannya adalah E. Nah, gampang banget kan? Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di soal ini hampir sama seperti soal yang sebelumnya.
Yang akar ini kita buat dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti ini sama dengan 8 pangkat 3 dikurang X. Ini kan akar bentuk 1/2. Berarti 1/2. Ini sama dengan 4. 4 ini kan sama dengan 2 kali 2 pangkat 2. 4. Kita tulis langsung, berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Dikurangi dengan 2X. Nah, 8 ini pangkat 3 kurang X, pangkatkan dengan setengah. Ini kan kalau pangkat dipangkatkan dikali, kita kalikan aja langsung, berarti 8 di sini. 3 kurang X per dikalikan setengah, berarti sama dengan 3 kurang X per 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1 dikurangi dengan 2X. Nah, 8 ini kan kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat juga. Itu berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Baru dipangkatkan lagi dengan 3 dikurangi dengan X per 2. Ini sama dengan, nah yang ini kan perkalian. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi dengan 2X. Yang ini 2 pangkat, kalau pangkat-pangkatkan dikalikan, berarti 3 dikali 3 itu 9. 9 dikali X dikurangi 3X. Ini per 2 sama dengan 2 tambah 1, 2 pangkat tambah 1, 2 pangkat 3. Yang ini minus 2X kita tulis, dikurangi 2X. Nah, udah sama kan? Udah sama. Sesuai dengan persamaan fungsi, kalau udah sama, berarti langsung aja kita pangkatnya sama dengan pangkatnya. Berarti 9 dikurangi dengan 3X per 2 itu sama dengan 3 dikurangi dengan 2X. Nah, yang ini kita lanjut ke samping ini ya. Berarti 9 dikurangi 3X ini sama dengan 2. 2-nya naik ke atas, berarti dikalikan dengan 3 dikurangi 2X. Berarti 9 dikurangi dengan 3X ini sama dengan 2 kali 3, 6. X minus 4X. Nah, kita samain ke yang sama. Berarti ini minus 3X. Ini minus 4X kita pindahkan jadi positif. 4X sama dengan 6. Di sini dikurangi dengan yang ini 9. Berarti 3X tambah 4 minus 3X tambah 4X hasilnya X sama dengan 6 dikurangi 9 itu minus 3. Berarti yang ditanya ini kan X sama dengan minus 3, yang ditanya 1 kurang-kurang 1 dikurangi X. Nilai 1 dikurangi X itu sama dengan 1 dikurangi dengan minus 3 sama dengan ini 1 ditambahkan dengan 3, berarti hasilnya adalah 4. Udah nggak jawabannya 4? Maunya ini ada berarti jawabannya. Nah, gampang kan? Kalau kita mau mengerjakan soal-soal eksponen seperti ini, yang pertama kita pelajari dulu. Kita lihat di kalau bentuk pecahan, dari pecahan kita ubah ke bentuk ini, bentuk akar kita ubah ke bentuk pecahan seperti ini biar lebih memudahkan kita untuk mengerjakan yang selanjutnya. Baru sifat-sifatnya kita pelajari. Kalau kita udah hafal, mau bentuk eksponen bagaimanapun juga kita pasti bisa kita kerjakan.